Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Siti Aisyah dari kelompok 1 kelas manajemen S semester 6 dengan NPM D1 1903793. Yang pertama ada definisi International Financial Market atau pasar keuangan internasional adalah tempat perdagangan produk keuangan antar negara yang diperdagangkan antara individu atau antar negara. Pasar keuangan internasional juga merupakan mekanisme pasar di mana dimungkinkannya bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan berupa saham atau obligasi. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Yang kedua, ada motif transaksi internasional financial market. Motif transaksi internasional financial market dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing yang mencangkup tingginya tingkat suku bunga asing, taksiran kurs mata uang, dan diversifikasi internasional. Yang kedua, ada motif untuk meminjam dari pasar asing yang mencangkup tingkat suku bunga yang rendah dan taksiran kurs mata uang asing. Selanjutnya, ada sumber dana internasional financial market. Aliran dana dari penyedia ke pencari dana internasional terjadi melalui instrumen keuangan yang berbeda. Lembaga atau badan yang menjadi sumber dana internasional yaitu pertama, ada bank atau lembaga pembangunan multilateral, kedua, ada pemerintah atau instansi pemerintah, ketiga, ada bank internasional, dan terakhir ada pasar sekuritas. Selanjutnya, ada segmen pasar internasional financial market. Segmen pasar internasional financial market terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar kredit internasional, yang kedua ada pasar valuta asing, yang ketiga ada pasar obligasi internasional, dan yang terakhir ada pasar ekuitas internasional. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi internasional financial market. Yang pertama, ada kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan, dan analisis peluang keuangan. Kedua, ada deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan utama. Terakhir, ada peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Selanjutnya, ada jenis-jenis international financial market. Yang pertama, ada pasar euro currency, merupakan pasar uang untuk mata uang di luar negara yang merupakan alat pembayaran yang sah. Pasar euro currency digunakan oleh bank perusahaan multinasional, reksadana, dan dana lindung nilai. Yang kedua, ada pasar euro kredit yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli kredit berjangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank. Ketiga, ada pasar Eurobond, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli obligasi yang dijual di luar negeri dari valuta yang mendenomisasi obligasi yang dimaksud. Keempat, ada pasar modal internasional, merupakan sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dananya. Terakhir, ada pasar currency swap, merupakan suatu transaksi yang didasari suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran atas dua mata uang yang berbeda. Selanjutnya, ada mata uang yang diperdagangkan dalam international financial market. Pertama, dolar Amerika Serikat, kedua, euro Eropa, ketiga, pound sterling Inggris, keempat, dolar Australia, kelima, dolar Kanada, keenam, yen Jepang, ketujuh, yuan Cina, kedelapan, franc Swiss, kesembilan, dolar Singapura, dan yang terakhir, dolar Hong Kong. Selanjutnya, ada contoh studi kasus foreign exchange. Contoh studi kasus ini di PT Indosat Tbk dengan kasus hedging. Perusahaan publik yang bergerak di bidang telekomunikasi yaitu PT Indonesia Satellite Corporation Tbk atau Indosat dengan kode listing di BEJ adalah ISAT. Saat ini, komposisi kepemilikan saham Indosat adalah 45,19% milik publik,
40,37% milik ST Telemedia melalui Indonesia Communication Limited, serta 14,44% milik pemerintah Republik Indonesia termasuk saham A. Indosat juga mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Saham Singapura, serta Bursa Saham New York. Johny Swandisam selaku Direktur Utama tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya ketika RUPS mendapuknya sebagai orang nomor 1 di Indosat. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama, karena perusahaan yang kini dipimpinnya terus-menerus menjadi sorotan publik, mulai dari rencana Wakil Presiden Yusuf Kala yang ingin melakukan buyback saham milik Temasek hingga rencana masuknya Altimo. Dan yang terakhir ini, yang paling heboh menyangkut transaksi derivatif yang diduga sengaja merugikan pemerintah RI. Akibat transaksi hedging itu, perseroan sejak 2004 sampai 2006 diduga mengalami kerugian sebesar 653 miliar rupiah lebih. Fakta ini agak mengejutkan bagi Indosat sendiri. Menurut anggota Komisi 11 DPR Derajat Wibowo, terdapat 17 transaksi kontrak swap valuta asing dan suku bunga senilai 257 juta US dollar yang membuat pendapatan perseroan mengempis. Transaksi tersebut dilakukan lewat sejumlah lembaga keuangan internasional seperti Goldman Sachs Capital Market New York, Standard Chartered Bank Jakarta, JP Morgan Chase Bank Singapura, Goldman Sachs International, Merrill Lynch, Barclays Capital London, ABN AMRO Bank, dan HSBC. Jat mengungkapkan kerugian Indosat itu tercantum dalam laporan rugi konsolidasi. Terlihat adanya pos rugi perubahan nilai wajar derivatif bersih. Laporan ini sudah ada sejak tahun 2004 sampai 2006. Akibat transaksi derivatif itu, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua ini diduga merugi hingga 653 miliar. Perinciannya, tahun 2004 sebesar 170 miliar, tahun 2005 senilai 44 miliar, dan tahun lalu adalah yang terbesar sekitar 438 miliar. Akibat dana yang terkuras itu cukup besar, keuntungan Indosat pun ikut melorot. Dampaknya, penerimaan pajak dan dividen pemerintah ikut mengempis. Dalam perhitungan derajat, pemerintah kehilangan pendapatan sebesar 332 miliar. Rinciannya dari potensi penerimaan pajak PPh badan sebesar 196 miliar atau 30% dari 650 miliar. Dividen 65 miliar atau 14,29% dari 457 miliar, dan potensi pajak dividen yang diterima investor publik sebesar 62 miliar. 31 Desember 2006, kewajiban jangka panjang dalam dolar AS termasuk obligasi dan fasilitas kredit ekspor berjumlah 584 juta dolar AS yang terdiri dari obligasi dolar 1 dan 2, masing-masing sebesar 300 juta dolar AS dan 250 juta dolar AS, serta fasilitas kredit ekspor Finlandia sebesar 34 juta dolar AS. Indosat memiliki kebijakan untuk melakukan hedging sedikitnya 50% dari total kewajiban jangka panjangnya dalam mata uang dolar AS. Hingga akhir tahun lalu, kewajiban jangka panjang perseroan mencapai 584 juta US dollar. Kewajiban itu terdiri dari obligasi dolar 1 dan 2, masing-masing sebesar 300 juta dan 257 juta US dollar. Selain itu, masih ada fasilitas kredit ekspor dari Finlandia sebesar 30 juta US dollar. Dan di akhir Maret, sekitar 400 juta US dollar atau 69% dari total kewajiban sudah di-hedging. Indosat melakukan hal semata-mata hanya untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar. Pada 31 Maret 2007, Indosat telah melakukan hedging sebesar 400 juta US dollar atau sekitar 69% dari total kewajiban jangka panjang dalam mata uang dolar AS. Beberapa biaya dari hedging adalah tunai, tetapi sebagian besar berupa nilai wajar dan dalam bentuk non-tunai. Indosat juga telah menyampaikan seluruh informasi terkait dengan hedging tersebut di dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Darmin Nasution juga mengakui bahwa setoran pajak Indosat terus mengempis. Sudah beberapa tahun setoran pajak penghasilan Indosat mengalami penurunan.
Benarkah manajemen Indosat melakukan rekayasa keuangan terhadap laporan keuangannya? Direktur Keuangan Indosat Wong Heng Stak mengakui perusahaannya mengalami kerugian akibat transaksi derivatif tersebut. Namun, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Alasannya, transaksi tersebut ditujukan untuk melakukan hedging terhadap utang jangka panjang Indosat dalam denominasi US dollar. Hedging risk yang dilakukan Indosat terhadap utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan tersebut untuk mengurangi kerugian yang besar di masa depan. Transaksi yang dilakukan oleh Indosat hanya untuk berjaga-jaga, ibarat membeli asuransi menurut Wong. Jika perubahan forex tidak terjadi, Indosat harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Tapi sebaliknya, bila nilai tukar rupiah terhadap US dollar mengalami perubahan yang cukup drastis, strategi itu bakal menguntungkan perusahaan. Menurut analisa Yanuar Rizky, analisa pasar modal, hedging yang dilakukan Indosat diduga kuat masih terkait dengan aktivitas keuangan sang induk, yakni Singapura Teknologi Telemedia atau STT. Ada semacam financial engineering berbentuk transfer pricing dari Indosat ke STT yang dilakukan Temasek. Berdasarkan analisis Yanuar, selama 2004-2006, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar sebenarnya relatif stabil. Jadi, apabila Indosat melakukan transaksi hedging pada saat itu, kelihatannya sangat aneh sekali. Untuk apa rupiahnya di hedging? Saat itu rupiah cenderung stabil. Justru sebaliknya, pada saat bersamaan, dolar Singapura cenderung berfluktuasi tajam terhadap US dollar. Hal ini patut dicurigai. Hedging tersebut tidak dilakukan untuk kewajiban jangka panjang Indosat, melainkan untuk kewajiban jangka panjang STT. Jadi, yang dilakukan adalah hedging untuk dolar Singapura terhadap US dollar. Kecurigaan itu kian mengental lantaran pada tahun 2005 kerugian kurs yang dialami Indosat tidak terlalu besar. Padahal saat itu kondisi kurs rupiah terhadap dolar Amerika sedikit agak fluktuatif. Yanuar menduga pada tahun 2004 dan 2006 STT memiliki kewajiban utang dalam US dollar yang terkena imbas fluktuasi kurs. Untuk menutupi kerugian itu, STT lantas mengalihkannya sebagai beban Indosat. Modusnya pun cukup sederhana. Indosat diminta untuk melakukan hedging terhadap kewajiban jangka panjangnya. Tapi faktanya, langkah itu dilakukan untuk menghedging kewajiban STT yang menggunakan mata uang dolar Singapura. Untuk membuktikan analisis itu, Yanuar meminta pemerintah memeriksa laporan keuangan STT. Dari situ akan terlihat berapa total utang luar negeri STT dan berapa nilai transaksi derivatif Indosat. Sebagai induk usaha dari STT dan Indosat, Temasek sejatinya bisa melakukan transfer pricing. Hanya saja sesuai aturan perpajakan Indonesia, kegiatan transfer pricing seperti itu ada aturan mainnya. Seperti Trust di Indosat menuturkan, persoalan transaksi derivatif itu sebenarnya melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga keuangan yang menjadi partner dalam transaksi hedging tersebut. Misalnya, Barclays Capital London. Selama ini, perusahaan tersebut merupakan partner Temasek dalam konsorsium corak finansial yang menguasai 57% saham BII. Selain itu, sudah bertahun-tahun Goldman menjadi penasehat investasi Temasek dari sejumlah anak usahanya di berbagai negara. Bahkan beberapa eksekutif dari Goldman Sachs juga ada yang direkrut Temasek untuk mengelola bisnisnya. Dalam transaksi derivatif tadi juga terdapat sejumlah kejanggalan lain, misalnya kontrak swap pada tahun 2005 yang dilakukan Indosat dengan Goldman Sachs, Merrill Lynch, dan Standard. Dalam perjanjian tersebut bahwa kontrak senilai 125 juta US dollar itu berlaku hingga 2012. Padahal jika asumsinya untuk melindungi obligasi dolar Indosat yang diterbitkan tahun 2004, mestinya jangka waktu swap tersebut tidak selama itu. Namun, Wong tetap berkilah bahwa kebijakan yang telah dilakukan manajemen sudah sesuai aturan main, termasuk dalam pemilihan lembaga keuangan. Wong menjamin bahwa keputusan itu murni bisnis. Ada baiknya Bapepam lembaga keuangan menuntaskan semua persoalan ini. Jika tidak, Indosat akan terus menjadi sasaran tembak. Direktur Keuangan PT Indosat Tbk,
Wong Hang Tak mengatakan, tujuan perusahaan memiliki transaksi lindung nilai atau hedging adalah untuk mengurangi resiko perusahaan atas dampak fluktuasi dolar AS dan bukan sekedar spekulasi manajemen. Cukup sekian pemaparan materi oleh saya mengenai International Financial Market. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari sumber materi ataupun pengucapan. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.